Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Richard Januardo dengan NIM 205160048. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi kuliah Kapita Selecta Pidana terkait penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Adapun tujuan dari pemaparan ini ialah sebagai syarat guna pemenuhan nilai untuk ujian akhir semester Kapita Selecta Pidana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Selanjutnya kita akan masuk pada materi. Materi yang pertama yaitu keadilan substantif. Ialah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke persidangan dan harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani. Keadilan substantif ini sangat berkaitan erat dengan hukum material. Kemudian sistem peradilan pidana, yaitu sistem di dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan demi mencapai tujuan akhir, yaitu keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundangan itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang kemudian akan diwujudkan di dalam penegakan hukum in concreto. Beberapa ahli juga menafsirkan terkait sistem peradilan pidana, yaitu salah satunya Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga koreksi atau lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi bagi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan, dan kesejahteraan. Teori keadilan substantif, yaitu keadilan yang didasarkan dengan bukti serta keyakinan hakim dalam memutus satu perkara. Putusan seorang hakim tidak dapat diturunkan secara logis dari peraturan-peraturan yang berlaku, sebab peraturan itu tidaklah sempurna, mungkin juga salah ataupun kurang tepat, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan. Kemudian bukti dan keyakinan hakim adalah dasar utama suatu putusan untuk menegakkan keadilan substantif itu sendiri. Kemudian masuk kepada materi keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia. Keadilan substantif adalah keadilan yang berpegang kepada kebenaran, yang bersumber dari nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam konteks hukum, antara hak dan kewajiban keberadaannya harus proporsional, yaitu di mana tidak adanya kesenjangan antara hak maupun kewajiban. Proporsionalitas ini sendiri harus dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama di dalam kehidupan, sehingga mempunyai hak untuk memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun demi terciptanya tujuan akhir, yaitu kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Kemudian masuk kepada materi pra-peradilan. Di dalam pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan tujuan dari pra-peradilan yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui pengawasan horizontal. Pra-peradilan ini sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, hukum pidana material maupun formil.
Adapun tujuan pra-peradilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenangan dalam proses penyidikan. Lembaga pra-peradilan yang diharapkan menjadi payung hukum agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara, dikarenakan masih terdapat penyimpangan akibat penyalahgunaan wewenang para aparat penegak hukum. Kemudian keadilan substantif sebagai kontrol hukum di dalam perkara korupsi. Perkara korupsi merupakan suatu hal yang terus menjadi permasalahan yang tidak pernah dapat terselesaikan secara masif. Posisi koruptor yang pandai memanfaatkan situasi celah hukum yang ada. Pelaksanaan hukum yang baik juga tetap harus mengacu kepada aturan hukum yang ada, serta mencerminkan nilai keadilan masyarakat. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selaku korban dalam perkara tindak pidana korupsi ini adalah dan mengawal juga kerja pemberantasan terhadap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum adalah dengan mengajukan upaya hukum pra-peradilan terhadap suatu perkara korupsi yang tidak kunjung mendapatkan kepastian terhadap proses hukum yang berjalan baik yang ditangani oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Perdebatan sering kali terjadi terkait pentingnya pengajuan pra-peradilan dalam perkara SP3 yang tidak dikeluarkan, namun perkara tidak kunjung diproses hukum bertahun-tahun bahkan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini tentu membuka potensi perkara tersebut akan kehilangan haknya untuk dituntut di muka hukum. Dalam praktiknya itu sendiri banyak ditemukan perkara korupsi yang tidak diproses oleh aparat penegak hukum, namun tidak kunjung dikeluarkan SP3 oleh penegak hukum itu sendiri. Keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal mengakses dan memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum agar bersungguh-sungguh dalam memproses hukum suatu perkara korupsi merupakan amanat undang-undang. Tidak jarang juga ketika diajukan ke pra-peradilan, kesulitan utama yang sering ditemukan yaitu adalah membuka tabir terkait sejauh mana sejatinya proses hukum tersebut berjalan di internal penegak hukum, yaitu dengan alasan bahwa sedang diproses hukum dan demi kepentingan penyidikan tidak jarang membuat masyarakat merasa ragu akan pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh para penegak hukum. Pra-peradilan sebagai mekanisme komplain hingga saat ini tidak berjalan efektif. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan semangat pra-peradilan sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal yang tidak pernah terwujud pada masa Herzian Inlet Reglement. Sekian pemaparan dari saya terkait materi penerapan teori keadilan substantif di dalam perkara pidana di Indonesia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan saya, baik dalam hal penulisan maupun dalam hal penyampaian. Tidak juga saya lupa untuk berterima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH MHum MPA, selaku dosen pengampu saya selama 1 semester ini. Kiranya ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dosen dapat bermanfaat bagi saya maupun rekan-rekan mahasiswa lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua.